Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Charlene dari kelas E2. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data itu apa ya? Ukuran penyebaran data adalah cara untuk kita mengetahui seberapa jauh data itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Di dalam data terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Data tunggal itu adalah data mentah yang biasanya disajikan satu persatu atau jumlah yang sedikit. Sedangkan data kelompok itu adalah data yang sudah disusun dalam kelas-kelas interval dengan rentang nilai, misalnya dari 21 hingga 25. Ukuran penyebaran data terbagi menjadi 6 jenis, yaitu jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku. Yang pertama adalah jangkauan, yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data, yang menunjukkan seberapa lebar penyebaran data secara umum. Itu sebabnya rumusnya menjadi jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Contoh soal pertama yaitu kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu untuk menentukan jangkauannya, sehingga kita dapat nilai maksimal adalah 15 dan nilai minimum adalah 4. Kemudian kita kurangin J sama dengan 15 dikurang 4, hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya adalah 11. Yang kedua adalah jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, di mana rumusnya adalah H sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Dalam menjawab soal ini, diketahui kalau jumlah datanya itu adalah 8, yaitu genap. Maka kita tinggal perlu membagi dua bagian, yaitu data atas dan data bawah. Data bawah itu terdiri dari 4, 5, 6, dan 7, yaitu kuartil bawah yang diperoleh dengan cara mencari median dari data tersebut. Yang kita dapat adalah 5 dan 6. Maka 5 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 5,5. Maka Q1 adalah 5,5. Sedangkan data atas terdiri dari 10, 10, 12, dan 15. Maka kuartil atas itu diperoleh dengan cara mencari median, yaitu 10 ditambah 12 dibagi dengan 2 sama dengan 11. Maka selisihnya itu adalah 11 dikurang 5,5, hasilnya adalah 5,5. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil, yaitu Q3 dikurang Q1. Maka rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Di soal ini, kita tinggal perlu membagi 2 dari Q3 dikurang Q1. Nah, tadi di soal sebelumnya, Q3 kita peroleh 11, Q1 adalah 5,5. Berarti 11 dikurang 5,5 dibagi 2, yaitu 2,75. Maka simpangan kuartil adalah 2,75. Simpangan rata-rata adalah rata-rata selisih mutlak setiap data terhadap nilai rata-rata. Artinya menunjukkan rata-rata jarak data terhadap mean. Terdapat dua cara untuk data kelompok dan data tunggal, di mana data tunggal itu adalah rata-rata dari jarak setiap data terhadap nilai rata-rata. Sedangkan data kelompok rata-rata jarak titik tengah setiap kelas terhadap nilai rata-rata dengan memperhatikan frekuensinya. Jadi, di dalam mengerjakan soal ini, pertama-tama kita perlu menentukan nilai tengahnya dari yang ini dulu. Nah, caranya yaitu N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, di sini kita tahu kalau N-nya itu yaitu 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Berarti ada 9. Maka 9 ditambah 1 dibagi dengan 2, yaitu 10 dibagi dengan 2, 5. Maka data kelimanya yaitu 41, 42, 43, 44, 45. Maka jawabannya itu adalah 45. Karena data tersebut merupakan data kelompok, maka kita perlu menggunakan rumus yang ini. Langkah selanjutnya, kita akan mengurangkan XI dikurang dengan X bar. 66 dikurang 45, hasilnya yaitu 21. Kita akan mengurangkan semuanya terlebih dahulu. Nah, setelah dikurangkan, maka kita memperoleh hasil berikut nih. Sesuai dengan 45 yang dikurang dengan 66. Begitu juga dengan yang ini dan seterusnya. Nah, hasilnya itu yang ini. Berarti bagian sini kita sudah selesai mengerjakannya. Maka kita akan mengalihkan
FI dengan bagian yang ini, yaitu 3 dikali dengan 21, 7 dikali dengan 11, 10 dikali dengan 3. Kita akan mengalikan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasil dari pengalian bagian yang ini. Maka, bagian sini kita sudah selesai mengerjakannya. Tadi kita sudah mengerjakan yang bagian ini, sekarang kita tinggal menjumlahkan total dari seluruhnya. Jadi totalnya itu adalah 374. Nih, total dari penjumlahan ini ya. Maka simpangan rata-rata sama dengan 374. 374 ini dari yang ini ya, dibagi dengan total dari data, yaitu 36. Maka hasilnya itu yaitu 10,39. Maka simpangan rata-rata yang kita peroleh yaitu 10,39. Selanjutnya yang kelima yaitu ragam atau yang kita kenal sebagai varians. Ragam itu adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap nilai rata-rata. Artinya semakin besar variannya, semakin menyebar datanya. Sekarang kita akan mengerjakan soal mengenai variasi. Caranya itu masih sama seperti tadi, hanya saja ada perbedaan di bagian rumusnya, di mana kita perlu mengkuadratkan bagian yang ini. Jadi kita harus kuadratkan 21 kuadrat, 11 kuadrat, dan seterusnya. Setelah tadi kita sudah selesai mengkuadratkan, sekarang kita juga akan membahas bagian yang ini. Kenapa ini bisa diperoleh? Kita lihat dari rumus yang ini ya. Nih. Rumus yang itu. Dimana hasil yang tadi telah kita kuadratkan, yang ini, kita kalikan dengan FI. Ini. Jadi 3 dikali 441. Maka kita bisa memperoleh hasilnya yang ini. Jadi totalnya itu adalah 4.861. Nah, kita tuliskan dulu. Kita tuliskan hasil yang ini, berarti 4.861 dibagi dengan FI. FI-nya yang mana? FI-nya yang ini. Dibagi dengan 36. Maka hasil yang diperoleh adalah 0,03. Berarti ini adalah nilai dari ragam. Jenis yang terakhir yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku ini merupakan akar dari varians, artinya menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari data rata. Kemudian, semakin kecil, maka datanya semakin seragam. Tapi semakin besar, maka datanya semakin bervariasi. Makanya rumusnya itu adalah akar dari variasi. Menjelaskan kenapa disebut sebagai akar dari variasi. Karena di sini, ini kan tadi rumusnya variasi kan? Rumusnya variansi, atau kita kenal sebagai ragam. Sedangkan rumus dari simpangan baku itu adalah ini. Nih. Perbedaannya hanya di bagian akarnya saja. Nih. Nih. Sedangkan di bagian ragam itu tidak ada.
Sehingga dapat dikatakan kalau simpangan baku itu akar dari variasi. Jadi cara mengerjakannya itu sangat gampang karena soalnya itu masih sama. Berarti S sama dengan akarnya variansi. Maka S itu sama dengan akar dari, tadi kan variansinya itu kita tahu bahwa 135,03. Berarti di sini kita sudah dapat hasilnya kalau S atau simpangan baku itu sama dengan 11 atau 11,62. Nah, ini hasil dari simpangan baku. Berarti sudah selesai soal dari ini. Sehingga dapat disimpulkan kalau simpangan baku dengan ragam itu memiliki ikatan, hanya saja memiliki perbedaan di bagian akarnya.